Shalom adik-adik. Halo. Puji Tuhan, ketemu lagi. Hari ini semakin spesial karena Lause Rudi ditemenin sama Lause Jesa. Wah, kita senang semua ya. Lause Jesa jadi guru kita, menemani kita beribadah. Lause Jesa sehat? Sehat dong. Sukacita Lause? Sukacita. Puji Tuhan. Kita juga yang di rumah pasti sukacita. Nah, kita mau nyanyi puji Tuhan ya. Ayo semua berdiri. Semua memuji Tuhan dengan semangat. Kita angkat pujian. Aku gembira, aku bersuka. Jangan ngantuk-ngantuk lagi ya. Aku gembira, aku bersuka, Menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lilililililili. Ayo melompat. La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lilililililili. Ayo melompat. La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan memasuki doa pembukaan dalam skala minggu hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini kami diperbolehkan mengikuti sekolah minggu lagi. Berkatilah kami untuk mengikuti sekolah minggu ini. Berkatilah pujian-pujian yang kami bawakan untuk sekolah minggu kali ini. Dan juga berkatilah Lause Rudi yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Kami telah berdoa ya Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Lause masih semangat kan? Semangat Lause, semangat Ya sekali. dong, kita harus semangat. Karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita waktu kita sedih, waktu kita takut. Tuhan pasti menyertai kita, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus besertaku. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ikuti nyanyian ini ya tuh. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu Di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
lagi dengan semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka kau ada, Di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Rudi. Sebelumnya mari kita mengangkat lagu pujian Ku Puji Ku Sembah. Adik-adik nyanyi bersama ya. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus yang luar biasa. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Yesus yang
selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati sehingga kami mengerti firman-Mu, kami mengerti cerita yang disampaikan Lause. Kami juga berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepada Lause Rudi untuk bisa menyampaikan sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa tema kita hari ini? Temanya itu berharap pada Allah bila saya sedih. Nah, adik-adik, pernah nggak merasakan sedih? Pernah nggak adik-adik merasakan sedih? Gimana ekspresinya? Ada yang sedih gara-gara, ada yang sedih cuman, ada yang sedih sampai, ada yang kayak gambar Upin Ipin tuh, ember buat nampung air mata, saking sedihnya. Apa yang kita sering bikin kita sedih? Apa ya? Nggak dikasih mama Kinder Joy waktu ke ke Alfamart. Apa yang bikin kita sedih? Dimarahin mama sama papa. Bisa jadi. Apa yang bikin kita sedih? Kita minta sesuatu nggak dikasih, kita sedih. Nah, Lause ada cerita dulu waktu kecil. Waktu itu Lause mungkin kelas 2 SD kalau enggak kelas 1 SD. Jadi Lause itu punya anjing peliharaan warna putih namanya Plastik. Nah, anjing Lause ini Lause sayang sekali. Satu waktu mama Lause juga sayang sama anjingnya. Lause bilang sama mama, Mama, aku boleh nggak bawa anjing ini ke rumah teman aku? Jangan, kata mama Lause. Anjingnya masih kecil, nanti sesat dia gitu. Nanti ditabrak. Nggak apa-apa lah, Ma. Lause pengen sombong, Lause pengen pamer, Lause mau tunjukin ke teman-temannya Lause punya anjing warna putih, namanya Plastik. Nah, akhirnya Lause diam-diam. Pas lihat mama Lause sudah tidur siang, Lause diam-diam, bawalah anjingnya keluar. Pas di luar, Lause lepaskan. Terus, ayo Plastik, kejar aku, kejar aku, kejar aku. Lause senang bisa melawan perintah mamanya Lause. Tapi kemudian ada motor lewat, si Plastik ditabrak sama motor. Waduh, rupanya kakinya kena ban motor. Akhirnya Plastik pincang adik-adik. Lause sedih sekali. Sedih karena anjing peliharaan kesayangan Lause sakit. Dan juga kemudian Lause harus pulang mempertanggungjawabkan ini ke mama Lause. Bayangin udah di rumah dimarahin, anjingnya sakit lagi. Nah, Lause sedih. Dan Lause menyesal sekali karena nggak dengar omongannya mama Lause. Nah, adik-adik, semua kita punya alasan sedih beda-beda ya. Ada lagi seorang bapak yang juga lagi sedih. Dan satu bangsa yang lagi sedih. Bapak Yeremia. Bapak Yeremia lagi sedih. Kenapa? Kemarin Lause Heli ceritakan. Dia ajak, ayo dong kita ke rumah Tuhan. Ayo kita beribadah. Ayo kita rajin-rajin ke rumah Tuhan beribadah. Tapi adik-adik, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus nggak ada yang mau ikut ajakannya Yeremia. Aduh, capek ngomong-ngomong aja. Orang-orang nggak mau dengarkan. Sampai akhirnya orang-orang Yerusalem kedatangan seorang raja yang galak. Namanya Raja Nebukadnezar. Si raja berdiri di depan benteng pertahanannya, terus ngomong, "Woi, Yoyakim dan orang Israel, kami akan menyerang kalian. Awas kalian ya." Si Nebukadnezar ngomong gitu. Nah, bayangkan adik-adik, orang-orang ini
Udah lama sekali disuruh, ayo dong ke rumah Tuhan, biar Tuhan sayangi dan lindungi kalian. Sampai akhirnya mereka diserang sama satu raja yang galak, namanya Raja Nebukadnezar. Kemudian orang Israel mendengar itu, Raja Yehoyakim bilang, ayo maju, siapa takut, lawan, katanya. Kita lawan mereka, jangan takut, kita juga punya tombak, kita juga punya panah. Waktu itu belum ada pistol kayaknya adik-adik. Kita juga punya pedang, kita serang, lawan mereka. Kenapa kita harus takut? Kata Yehoyakim. Akhirnya terjadilah peperangan. Saling tusuk, saling serang, saling tangkap. Sampai akhirnya Raja Israel, Yehoyakim tadi, ketangkap. Dan anak-anak buahnya kabur. Nah, kalahlah orang Israel adik-adik. Orang-orang yang Tuhan bilang, ayo rajin ibadah supaya aku berkati kalian, supaya aku lindungi kalian. Karena mereka keras kepala, mereka tidak mau ikuti apa kata Tuhan. Mereka akhirnya kalah. Bukan cuman Yehoyakim ditangkap adik-adik. Bukan cuman raja yang ditawan. Orang-orang yang ahli-ahli, tukang bangunan, orang pintar, orang-orang yang suka menggambar-gambar bangunan, orang-orang yang rajin membaca, semuanya ditangkap, ditawan, dibawa ke rumahnya Raja Nebukadnezar. Di mana rumahnya? Di Babel, adik-adik. Nah, sesudah orang-orang yang hebat juga dibawa, sekarang perkakas rumah Tuhan, peralatan-peralatan rumah Tuhan juga dibawa sama anak buahnya Raja Nebukadnezar, dibawa ke Babel. Adik-adik, bayangkan, orang-orangnya dibawa pergi, kemudian barang-barangnya dibawa pergi. Pasti kita sedih adik-adik ya. Bayangkan loh, kita ada teman kita pindah rumah aja, kita sedih. Kalau ada yang nonton Ipin Upin waktu Ehsan pindah rumah, mereka menangis. Padahal cuma pindah ke depan. Sedih semuanya, menangis kalau ada yang pindah. Nah ini, orang-orang Israel dipaksa pindah. Ada barangku di sana, tinggalkan. Kinder Joyku belum habis, tinggalkan. Susuku belum habis, tinggalkan. Pergi semua ke Babel, tinggalkan semua. Semuanya sudah habis oleh anak buahnya Nebukadnezar. Dibawalah mereka. Dibawa mereka ke Babel. Ke rumahnya Raja Nebukadnezar, adik-adik. Lihat, tempat mereka tinggal dulu, Israel, Yerusalem, terbakar. Asap mengepul. Mereka sedih adik-adik. Sedih. Lebih sedih dari Ipin Upin tadi. Lebih sedih dari orang-orang yang gak dikasih Kinder Joy tadi waktu di Alfamart tadi. Lebih sedih. Karena mereka ada yang orang tuanya sudah tidak ada lagi karena perang. Ada yang anak-anaknya gak tahu di mana. Sedih mereka. Tiap hari mereka meratap, kapan kami kembali? Mereka menangis, kapan kami kembali ke kampung halaman kami? Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu, tanah sudah kosong, Yeremia ngapain ya adik-adik? Yeremia yang bilang sama mereka, ayo ke rumah Tuhan. Yang mereka bilang, enggak mau kami ke rumah Tuhan, ngapain ke rumah Tuhan? Yeremia apa dia? Rasain kalian. Rasakan akhirnya kalian tangkap. Rupanya enggak adik-adik. Yeremia pergi dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bangsaku dibawa meninggalkan rumah mereka, dibawa ke tempat orang lain, ke Babel. Di Babel mereka disuruh kerja, mereka dipaksa bekerja. Sudah capek mereka dipecut, dicambuk. Kayak mana ini Tuhan? Aku tahu mereka gak dengarkan omonganmu, tapi kan Tuhan sayang sama mereka. Apa mereka akan seperti itu terus di Babel? Kata Yeremia. Terus Tuhan ngomong sama Yeremia, tuliskan firmanku Yeremia dan kirimkanlah kepada mereka. Nah Yeremia suruh lagi asistennya, sekretarisnya menuliskan. Tuhan berfirman demikian. Nama asistennya Yeremia ini Baruk. Baruk, tuliskan ini firman Tuhan. Kemudian nanti bawa ke Babel dan bacakan kepada mereka.
Akhirnya dibawalah ke Babel. Apa isi suratnya adik-adik? Nah, ini isi suratnya. Ketutupan. Ayo, yang sudah bisa baca, baca bareng sama Lause ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan, aku mempunyai rencana-rencana yang baik bagimu. Aku selalu mendengar doa-doamu. Pada suatu hari, aku akan membawa kamu kembali ke tanah airmu. Wah, adik-adik. Orang Israel yang mikir Tuhan sudah marah sama kita. Tuhan sudah nggak mau lagi tolong kita. Karena kita tuh nggak mau pergi ke ibadah. Kita nggak rajin ke gereja. Kita nggak mau bersekutu dengan sesama kita. Kita nggak mau lagi menyanyi untuk Tuhan. Tiba-tiba mereka terima surat ini. Mereka bersuka cita. Oh iya, memang Tuhan kita itu kan Tuhan yang baik. Kita memang salah, tapi Dia pasti ampuni kita. Maka kesedihan mereka adik-adik langsung berganti sukacita. Sukacita karena dibebaskan? Belum. Tapi sukacita karena mereka tahu di Babel pun Tuhan sertai mereka. Tuhan jagai mereka. Tuhan lindungi mereka. Nah itu adik-adik. Nah ketika kita mungkin pernah merasakan kesedihan, entah mengenai apapun. Ada yang ganggu kita waktu mungkin di sekolah. Ada yang tiba-tiba marahin kita. Tiba-tiba kita pengen sesuatu. Ya, aku mau buku ini. Atau aku mau baju ini. Mama papanya bilang, belum bisa nak. Belum ada duitnya. Tunggu gajian. Terus kita mungkin sedih. Tapi langsung ingat bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Tuhan akan memberikan pada waktunya. Maka tidak boleh sedih lagi. Langsung mikir, oh iya, Tuhanku kan hebat, pasti Tuhan sediakan. Tuhanku kan hebat, pasti Tuhan jagai. Kalau mungkin kita lagi takut, aduh mau ujian nih, online nih, belajarnya susah lagi. Takut, gelisah, sedih. Langsung ingat, Tuhanku kan bisa tolong, Tuhan Yesus kan bisa mampukan aku. Sehingga sehingga aku anaknya pasti akan bisa. Waktu ujian. Nah, nggak boleh ada yang sedih-sedih ya. Kenapa? Karena Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kita. Dan seperti biasa, ada oleh-oleh untuk kita semua yang bersuka cita karena Tuhan. Apa itu? Ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya pendek nih. Tapi semuanya harus hafal. Oke? Kita baca sama-sama ya. Kita baca dari bawah dulu Yohanes 16, baru kemudian ke atas. Oke ya, sepakat ya adik-adik yang di rumah ya. Oke ya, ketemu ya. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 20. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Sekali lagi, bareng-bareng. Ada yang ketinggalan tadi. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 20. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Oke, semuanya pasti bisa ngapalin. Jangan lupa kirim videonya, yang sekolah minggu kirim ke Lausenya, yang di Sabtu Ceria kirim ke grup ya. Jangan terlambat, semuanya harus semangat, semuanya harus kirim. Oke adik-adik ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menjagai, Tuhan menemani, Tuhan menolong. Kami sedih, kami merasakan ketakutan pada satu waktu, tapi Tuhan jagai dan sertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa kepada Tuhan, terus tolong sertai dan jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian. Pujiannya sih bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia artinya sepanjang jalan Tuhan sertai aku. Baik aku sedih, baik aku takut, apapun itu, Tuhan jagai sertai aku. Oke ya, kita angkat pujian ini. I give thanks to you, Lord, for you're always by my side. You hold my hand all the way,
when my heart feels sad. You hold my hand, you comfort me. Oh Lord, you're by my side. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Give thanks to your Lord, for you're always by my side. You hold my hands all the way. Oh Lord, you're by my side. When I'm in doubt or I'm scared, when my heart feels sad, you hold my hands, you comfort me. Oh Lord, you're by my side. Oh Lord, oh Lord, you're by my side. Oh Lord, you're by my side. Nah adik-adik, Tuhan jagai sertai kita ya. Tuhan lindungi kita. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye.